Hai, selamat datang di channel Master Devor. Kali ini saya akan melanjutkan membahas soal Lomba Matematika Nasional ke-30 GEM, babak penyisian tingkat SMA. Soal yang akan saya bahas adalah soal nomor 12. Apabila jari-jari lingkaran besar adalah R dan segitiga yang berada dalam lingkaran besar merupakan segitiga sama sisi, maka luas daerah yang diarsir adalah titik-titik. Seperti kita ketahui ya, bahwa jika terdapat luas arsiran di dalam suatu bangun, maka kita bisa gunakan aturan luas total. Dalam hal ini luas total itu adalah luas segitiga sama sisi itu dikurangi sama dengan luas arsiran, itu saya simbol A, ditambah dengan luas yang tidak diarsir atau A komplement ya. Sehingga dari sini kita bisa tentukan bahwa luas arsiran itu adalah luas total, yaitu luas segitiga sama sisi dikurangi luas yang tidak diarsir. Baik, dari informasi tersebut itu diketahui bahwa jari-jari lingkaran besar adalah R ya. Dan lingkaran itu berada di luar segitiga, maka kita bisa gunakan rumus lingkaran luar. Untuk menentukan jari-jari lingkaran luar itu adalah R sama dengan hasil kali ketiga sisi segitiga itu dibagi dengan 4 kali luas segitiga. Karena misalkan ya, kita katakan bahwa ini adalah panjang sisi dari segitiga sampai sisi itu adalah S, maka R dapat kita nyatakan sebagai S pangkat 3 dibagi 4 kali S kuadrat akar 3 dibagi 4 ya. Luas segitiga itu bisa Anda gunakan karena segitiga sama sisi ya, bisa Anda gunakan dua sisi. Ini sudutnya 60 derajat, setengah dari S kuadrat kali sin 60 ya. Itu nanti dapat S kuadrat akar 3 per 4. Baik, langkah selanjutnya ini bisa kita sederhanakan ya. Karena 4 bisa kita coret, S kuadrat sama S bisa kita coret, sehingga diperoleh S itu sama dengan R akar 3. Akibatnya luas segitiga gede itu tadi kita sudah tentukan S kuadrat akar 3 bagi 4, bisa kita substitusi R-nya, nanti diperoleh 3 akar 3 R per 4. Oke, untuk bagian pertama sudah diperoleh ya. Sekarang kita akan mencari luas daerah yang tidak diarsir ya. Tentunya kita akan memperhatikan dulu ya, bahwa segitiga sama sisi itu dibentuk oleh yang tidak diarsir dan yang diarsir. Nah, lalu kita melihat ya, yang tidak diarsir itu semuanya membentuk segitiga ya. Bisa saya bagi atau beri label. Segitiga yang pertama ini itu sama dengan segitiga yang pertama di sini, sama dengan segitiga yang pertama di sini. Artinya apa? Terdapat 3 segitiga yang sama dengan labelnya itu I atau 1 Romawi. Kemudian segitiga yang kedua ini saya beri label, itu juga terdapat 3 yang sama. Dan yang terakhir adalah yang di tengah ya. Ini saya kasih label 3 Romawi. Artinya apa? Ketika kita sudah memberi label, bahwa bisa kita simpulkan ya, bahwa luas segitiga yang tidak diarsir itu sama dengan 3 kali luas pertama ditambah 3 kali luas yang kedua ditambah 1 kali luas yang 3 itu ya, luas segitiga. Sekarang kita akan mencari luas dari segitiga masing-masing ya. Nah, untuk itu kita butuh bantuan dari lingkaran yang ada di dalam segitiga itu ya. Karena 3 lingkaran itu sama, maka bisa kita tentukan titik pusatnya dulu ya. Misalkan titik pusatnya di situ, dan di situ ya. Lalu kita hubungkan ya masing-masing titik pusat, nanti membentuk suatu segitiga sama sisi. Di mana
Misalkan ya, misalkan jari-jari lingkaran kecil itu adalah R. Sini ke sini itu adalah R. Maka panjang dari segitiga sama sisi itu adalah 2R. Nah, dari situ juga kita bisa konstruksi persegi panjang ya. Dari masing-masing titik sudut dengan 2 titik di segitiga itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya alas segitiga yang diberi label 2 itu adalah 2R ya. Karena sifat persegi panjang ya. Panjang ini sama dengan ini. Selanjutnya, segitiga yang ketiga itu panjang sisinya itu sama dengan R ya. Bisa Anda buktikan ya. Kenapa itu R? Karena ya segitiga sama sisi itu dibagi menjadi 4 segitiga sama sisi yang kongruen, dimana panjang sisinya itu adalah R ya. Sehingga akibatnya sisi dari segitiga yang diberi label 3 itu adalah R. Nah, selanjutnya ya, kita akan mencari sisi dari segitiga yang pertama itu dengan bantuan sudut ya. Di sini sudutnya 90 derajat, ini 90 derajat, siku-siku ya, karena persegi panjang. Lalu segitiga yang kecil di dalam itu sudutnya adalah 60 derajat. Karena segitiga sama sisi, akibatnya sudut putar ya. Kalau kita gunakan sudut putar berarti sudut itu haruslah 120 derajat ya. Nah, dari sini ketika kita mengetahui sudut itu, maka panjang dari segitiga satu itu bisa kita dapat ya dengan memperhatikan bahwa ini panjangnya R, lalu satunya lagi R, dengan sudut apitnya itu adalah 120 derajat. Anda bisa menggunakan aturan kosinus untuk menentukan panjang sisi di depan sudut apit. Nanti diperoleh sisi segitiga yang pertama itu adalah R akar 3 ya. Nah, dari sini kita bisa tentukan ya. Panjang ini adalah R akar 3. Ini adalah 2R. Ini adalah R akar 3. Padahal kita sudah mengetahui di awal bahwa panjang sisi ini adalah R akar 3. Penjumlahan dari sisi-sisi itu, pertama 2 dan pertama lagi itu adalah R akar 3. Nah, akibatnya bisa kita distributif R ya. Sama kali 2 tambah 2 akar 3 sama dengan R akar 3. Atau R itu sendiri sama dengan R akar 3 dibagi dengan 2 tambah 2 akar 3. Lalu Anda bisa lakukan yang namanya rasionalisasi penyebut. Nanti bisa kalian peroleh itu panjang R-nya itu sama dengan 3 min akar 3 bagi 4 R ya. Oke, di sini langsung saya kuadratkan ya. Karena apa? Karena nanti untuk menentukan luas itu tentunya pakai R kuadrat ya. Nah, nanti dilihat ya kenapa alasan saya kuadratkan. Itu kedua ruas dikuadratkan nanti diperoleh seperti ini ya. Bisa Anda langsung hitung R kuadrat per 8 ya, seperti ini ya untuk R kuadrat. Nah, sehingga A komplement dapat kita cari ya. Luas dari A komplement atau luas dari yang tidak diarsir itu sama dengan 3 kali I. Nah, I ini bisa langsung sekalian kita kerjakan atau bisa kita mencarikan satu persatu ya. Cari dulu luas yang pertama. Luas yang pertama itu adalah segitiga sama sisi ya. Akibatnya apa? Luasnya itu adalah R akar 3 pangkat 2
kali akar 3 dibagi dengan 4 ya, menggunakan rumus yang di awalnya tadi ya. Nah, sehingga dari sini diperoleh 3 akar 3 R kuadrat per 4. Nah, dari sini kita dapat luas pertama, lalu luas yang kedua itu Anda bisa gunakan aturan seperti ini ya. Anda bisa keluarkan persegi panjangnya. Ini yang diarsir, ini panjangnya R, ini R, ini R, ini R, ini 2R. Nah, maka bisa gunakan alas kali tinggi bagi 2 ya. Luas segitiga ya. Itu nanti Anda peroleh luasnya R kuadrat. Nah, yang ketiga itu adalah segitiga sama sisi, maka luasnya R kuadrat akar 3 dibagi dengan 4. Nah, karena optionnya itu dalam bentuk R semua, R besar, maka kita bisa hubungkan ya R kecil dengan R besar, di mana seperti ini. R kuadrat itu sama dengan R kuadrat per 8, R kuadrat besar per 8 kali 6 kurang 3 akar 3. Nah, itu masing-masing disubstitusi ke dalam bentuk luas ya 1, 2, dan 3 ya. Ini kalau kita langsung substitusi itu menjadi 3 akar 3 per 4 kali R kuadrat per 8 dikali 6 kurang 3 akar 3. Ini juga sama, nanti diperoleh R kuadrat per 8 dikali 6 kurang 3 akar 3. Ini nanti didapat akar 3 per 4 kali R kuadrat per 8 kali 6 kurang 3 akar 3. Selanjutnya kita akan menyederhanakan dari bentuk masing-masing itu ya. Ini kalau dikalikan itu nanti jadinya R kuadrat per 32 kali 18 akar 3 kurang 27. Ini langsung kita samakan penyebut ya, menjadi 32. Berarti R kuadrat per 32 dikali dengan 24 kurang 12 akar 3. Lalu ini menjadi R kuadrat per 32 dikali dengan 6 akar 3 kurang 9. Nah, sehingga A komplemen dapat kita cari ya. Menjadi luas dari A komplemen, itu pindah ke atas ya, itu sama dengan 3 kali luas pertama, yaitu R kuadrat per 8 per 32 kali 18 akar 3 kurang 27 ditambah dengan 3 kali R kuadrat per 8 dikali 3 kali R kuadrat per 32 dikali 24 kurang 12 akar 3 ditambah 1 kali R kuadrat per 32 dikali 6 akar 3 kurang 9. Nah, dari sini kita bisa distributifkan R kuadrat per 32 dikali 3 kali 18 itu nanti dapat 54 akar 3 kurang 3 kali 27 81 ditambah 3 kali 24 itu adalah 72 kurang 36 akar 3 tambah 6 akar 3 kurang 9. Nah, itu Anda bisa hitung suku-suku yang sejenis ya. Suku-suku yang sejenis itu nanti diperoleh 24 akar 3 dikurangi 18. Ini adalah luas dari A komplemen ya. Nah, setelah itu kita mendapat luas A komplemen, maka luas arsiran yang tadinya kita tulis sebagai luas total dikurangi luas tidak diarsir itu sama dengan tadi kita tinggal substitusi ya. Ini luasnya pangkat 2 ya, yaitu 3 akar 3 R kuadrat dibagi 4 dikurangi
R kuadrat per 32 kali 24 akar 3 kurang 18. Nah, bisa samakan penyebut ya. Ini nanti sama dengan 24 akar 3 R kuadrat per 32 kurang R kuadrat per 32 kali 24 akar 3 kurang 18. Nah, ini bisa distributif R kuadrat per 32 dikali 24 akar 3 kurang 24 akar 3 tambah 18. Dari sini 24-nya habis, akibatnya 18 per 32 R kuadrat itu atau sama dengan disederhanakan menjadi 9 per 16 R kuadrat. Jadi jawabannya adalah B. Silakan komentar di bawah untuk pembahasan soal nomor berapa lagi yang akan saya kerjakan ya. Sampai jumpa. See you.